ya. Jadi resepnya itu ya, kita buru-buru melihat gitu ya bahwa kenyataan di depan mata seperti ini. Iya. Kita harus move on, pikirkan yang positif, Betul. bergerak gitu ya. Betul. Jangan terlena. Pakai baju Raja Ampat. Terus Kia ora. Iya, saya pernah lihat tuh di Facebook. Pokoknya gitu. Jadi orang yang paham dia akan buka omongan. Nes, kalau lu buka warkop lu malu nggak? Tiba-tiba dipaksa untuk move on. Bikin kopi sada, kedai kopi sada itu memang sudah komitmen berdua. Gimana sih kerja bisa pakai celana pendek, kaos, Iya. sama fun waktunya juga kayak jam kantoran. Jadi ini mungkin kayaknya ada keinginan kita yang Tuhan wujudin gitu Oh gitu. kan. Jadi berarti pernah ya dalam hati Jadi, dulu kapan gitu ya mau kerja pakai pakaian santai gitu. Bener. Jadi gimana sih kerja bisa pakai celana pendek, kaos, Iya. sama fun waktunya juga kayak jam kantoran begitu kan. Ya Tuhan kasih jawab pandemi begini ya, walaupun ada yang ini tapi itu nggak ini ya, kayaknya Tuhan lagi bercanda nih sama kita, dikasih beneran nih gitu kan. Betul, gitu. betul. Tapi ya enjoy aja sih betul. gitu kan. Jadi nggak ada masalah ya, maksudnya awalnya kayak aku dengar cerita, jadi bikin kopi sada, kedai kopi sada itu memang sudah komitmen berdua ya. Kebetulan kakak kasih jalan dan kalian tidak harus kayak maju mundur tetap udah langsung ya suka langsung ya. Jadi sampai sekarang. Nah kemarin kan ada sempat PPKM, sebelumnya pada PSBB ya gitu. Tutup nggak atau tetap buka kayak seperti biasa, karena kan tadi di outdoor ya? Ya, jadi kita 1 tahun ini karena kan kita bergabung di dalam kelompok esensial ya, jadi di pasar, namanya di pasar tetap beroperasi. Memang pasarnya ada pembatasan pengunjung, tapi operasionalnya tetap berjalan seperti biasa. Dan juga di SIM juga, di tempat Satpas SIM ini sendiri itu udah pengaturannya sudah baik, prokesnya. Jadi kita tinggal ikutin dari mereka aja. Trafficnya mereka juga ya, terutama yang di Satpas SIM-nya ya, karena mereka dari instansi pemerintah kan, mereka punya prokes yang bagus, terus pengaturan kerumunan itu juga baik gitu kan. Kita juga merasa juga confident dan nyaman gitu di situ. Jadi satu ruangan, walaupun kita di dalam pasar, tapi itu kan terbuka dan dia enggak, dulu sih menggunakan AC, tapi sekarang udah lama sih enggak pakai AC di pasar itu gitu kan. Jadi satu keuntungan juga dari pasarnya itu ya anget lah kalau kita bilang gitu kan. Jadi sirkulasi udara juga masih bagus, ya. Aman ya, orang banyak ya, tetaplah kita juga jaga prokes, prokes, double masker lah. Setiap terima uang atau apa kita sanitizer segala macam ya, itu kita jalanin. Enggak diri kita juga edukasi juga pengunjung kita. Jadi kita juga kalau yang lagi makan buka masker boleh. Nanti setelah makan mau ngobrol atau apa, Mas, maskernya dipakai lagi dong gitu. Paling kita ngajak mereka juga untuk sadar bahwa sama-sama dong kita prokes, ya kan. Kita nggak tahu kalau saya yang kasih ke dia penyakitnya atau dia atau kebalikannya kebalikannya. Jadi kita sama-sama jaga aja gitu kan. Pernah nggak nih Mbak Evi kan ini dari hari selama 7 hari buka terus? Senin sampai Sabtu. Oke, berarti Minggu dan hari libur nasional. Dari jam berapa bukanya? Dari jam 8 sampai jam 5 lah ya, sama kayak kantoran gitu. 8 sampai jam 5 ya. Iya. Pernah nggak nih Mbak Evi ada pelanggan yang datang gitu ya, terus mereka tanya, dulu sebelum di sini apa kerjaannya gitu, atau pernah ngobrol tukar pikiran juga ada yang kayak kita gitu ya, tiba-tiba dipaksa untuk move on. Jadi kan biasanya kalau di kedai kopi gitu ya, kita jadi dekat sama dengan pelanggan ya. Banyak kayak gitu. Sebenarnya yang seperti itu banyak banget, karena awalnya mereka itu ngelihat dari kita punya penampilan. Nah itu dia, aku pengen tanya karena kok orangnya ganteng sama cantik gitu, bersih gitu ya, tiba kantoran gitu, kok tiba-tiba buka ini, pasti kan tergelitik ya, namanya kalau orang sering datang ke pasar pasti kan kita bisa lihat gitu ya. Jadi kita juga sering pakai baju samaan. Dalam artian gini, kita tuh kalau misalkan lagi bawa tur ke suatu daerah, itu pasti kita beli baju samaan. Contohnya kita pakai baju Raja Ampat.
terus Kia Ora. Ya, saya pernah lihat tuh di Facebook. Pokoknya gitu. Jadi orang yang paham dia akan buka omongan gitu loh. Oh, karena kalian pakaiannya sama ya, sama warna atau mungkin sama motif ya, tulisan sama. Jadi yang Kia Ora itu kan orang nggak banyak tahu tuh. Betul, itu kan bahasa New ini Zealand New Zealand ya. Gitu. Jadi resepnya itu ya, kita buru-buru melihat gitu ya bahwa kenyataan di depan mata seperti ini. Iya. Kita harus move on, pikirkan yang positif, Betul. bergerak gitu ya. Betul. Jangan terlena. Ya. Kuncinya satu sih, itu yang ditanyakan abangnya dia waktu kita mau mulai. Nes, kalau lu buka warkop lu malu nggak? Oke, itu. Silakan. Tuh kan. Jawab. Jadi, Nah itu malu nggak gitu? Tanya abang dia sama kakaknya kan, suami. Lu berdua malu nggak ntar buka warkop jualan Indomie? Ya. Loh, sekarang kalau malu mau Laper. gimana dong? Saya bilang tabungan ada, tapi kalau tabungan terus dipakai ya ini. Jadi ini terpaksa. Enggak, saya dulu punya cita-cita pengen punya apa sih bisnis kuliner yang bisa dijalanin gitu kan. Jadi kenapa enggak gitu? Berarti pandemik ini justru menggiring cita-cita Mas Ernest ke arah situ ya. Diciptakan secara nggak langsung. Bukan cita-cita ya, kita berdua pengen punya usaha lain. Suatu waktu kita harus punya usaha. Kan nggak terus-terusan kerja sama orang ya. Betul. Ataupun juga ya kita nggak bisa bohong, usia terus bertambah, tenaga terus berkurang begitu kan. Betul. Nggak mungkin juga kita akan Begini stagnan di terus, tempat begini ya. terus begitu kan. Ya jadi kuncinya ya nggak ada malu gitu. Sudah setahun ini mau ada dikembangkan nggak? Kan sekarang lagi banyak ya program pemerintah ya lagi memberdayakan UMKM gitu ya kalau aku baca ya. Tertarik nggak Mas untuk memperluas gitu? Misalnya ya moving ke tempat yang lebih besar gitu ya dengan punya produk sendiri kan sekarang berarti sudah belajar ya tentang kopi, tentang apa namanya mie instan kayak gitu ya. Sekarang kan banyak tuh model kayak gitu. Pernah kepikir nggak mau memperbesar gitu? Kalau terpikir pasti sangat terpikir ya. Kita punya cita-cita ya satu saat ya kita punya kafe, kita bisa punya atau mungkin nanti meningkat ke roastery untuk kopinya gitu kan. Whatever itu ya kita pasti punya satu angan-angan bahwa kita nanti juga kayak orang-orang lah yang bisa punya kafe walaupun kecil, mungkin 1 petak 2 petak gitu yang kayak kita juga, tapi yang benar-benar kita sedikit lebih profesional lagi, sedikit lebih skillful lagi gitu kan kita. Jadi kadang saya itu lagi cari-cari kadang mau sekolah barista. Banyak tuh Mas dibuka tuh ya kalau aku lihat kemarin ya. Banyak kalau untuk pelatihan-pelatihan kayak barista, apa coffee roastering sama segala macam itu udah mulai banyak dari pemerintah juga kan, memang mereka mendorong kegiatan UMKM lebih jadi meningkat tuh. Sekarang ini UMKM jadi kalau boleh dibilang ya backbone-nya ekonomi nih, gitu kan, backbone-nya ekonomi nasional sekarang kan UMKM benar-benar digalakin, di mana makin banyak UMKM itu yang lebih kreatif, kreatif di sini dalam artian orang dipaksa untuk berpikir gue harus apain nih, karena kalau begini-begini aja ya gue akan terseret arus pandemi, gue akan masuk ke resesinya gue sendiri. Kalau gue nggak bisa kreatif, gue bisa bikin apa, ya kita kembangin gitu, harus kita jalanin gitu kan. Nah itu tadi kuncinya ya kita komit. Satu, kita juga nggak malu. Kalau saya malu, saya nggak mau tampilin ini saya punya kedai, saya akan tutup diri saya akan menghilang dari dunia medsos gitu. Tapi saya share karena saya melihat teman-teman saya yang punya warung bakmi lah, ada yang punya warung burger, ada yang punya warung donat. Why not? Saya sama istri juga nggak seperti mereka, jalan seperti mereka begitu kan. Dapat hal seperti ini ya udah, saya bangga, saya bangga, istri saya juga bangga pasti. Tapi kita punya usaha. Teman-teman, terutama saya ya, kenapa sih saya tiba-tiba kan menghubungi Mas Ernest ya, bukan Mbak Evi ya? Nah itu pertanyaannya. Sekarang saya yang nanya nih ke Mbak Ira. Kenapa kita yang diajak berteman duluan? Nah, sebenarnya kalian itu orang yang ketiga. Berarti kan baru sedikit ya. Nah, jadi aku tuh temenan kan sama Mas Ernest tuh selama ada grup itu. Iya. Ya kan, sama Pak Dedi Astayana. Hai Pak. Hai Pak Dedi. Gantian ya nanti ya. Nanti next time Pak Dedi. Dia kan malu katanya kesini, jadi belum katanya. Nah, jangan malu Pak. Aku lihat terus kan posting-posting di Facebooknya Mbak Evi.
wah mereka move on loh gitu kan, ya kan. Berarti kan bisa tuh meninggalkan yang sudah punya sebelumnya lalu beralih profesi gitu ya. Kalau kita memang seumur-umur kita udah nggak bisa yang namanya malu, perut lapar, bener nggak? Iya kan? Karena aku juga baca katanya ada pilot yang di Thailand itu ya akhirnya dia jadi tukang antar makanan keliling ya. Nah, segimana kurang kerennya kan pilot kan. Lalu sekarang jadi pilot di darat kan, hidup harus berlanjut. Nah itulah yang akhirnya aku lihat, akhirnya aku jadi kepo. Oh ternyata Mbak Evi istrinya Mas Ernest gitu loh. Baru tahu ya? Iya baru tahu. Jadi baru tahunya itu berarti 2 tahun belakangan ini. Ya kan, terus mulai deh kita sering bercandaan Mas Ernest. Bro rambutnya dari gundul jadi panjang gitu kan. Terus tuh saut-sautan ya kan. Nah terus jadi memantapkan kan. Aku pikir ini Pak Sutri berdua ini kalau aku ya menginspirasi aku gitu loh. Ya dan kayaknya layak untuk aku tampilkan ke teman-teman ya. Dan ini kan kalau nggak salah kedai sendiri kan, berarti kan bukan kerja sama orang lain tapi berubah dari pegawai di suatu perusahaan gitu ya, lalu berubah menjadi pengusaha gitu kan, berusaha sendiri, punya sendiri, lalu sekarang udah setahun. Nah berarti kan bagus dong bisnisnya gitu kan. Alhamdulillah kan. Nah berarti kalau lihat berdua happy gitu kan, nah berarti pasti income-nya juga happy. Mau apapun itu ya, kita nggak lihat besar kecil itu kan relatif ya Mas ya Mbak ya. Tapi paling nggak itu bisa kita lebih pede ya bahwa pandemik ada, tapi kita bisa cari alternatif lain untuk kita tetap bisa get along ya. Khususnya kan kalian suami istri nih ya, pasti kan ada yang orang yang untungnya kalian berdua ya kerja ya, jadi tahulah rasanya tiba-tiba harus keluar dari suatu perusahaan ya. Nah mungkin bisa bicara sama teman-teman baik yang di travel maupun yang bukan orang travel ya, gimana sih supaya kalian tetap punya semangat gitu loh. Jangan pernah gara-gara pandemi kita kalah, karena ini udah jalannya hampir 2 tahun loh, dan kita nggak tahu sampai kapan. Katanya kan akan ada gelombang ketiga, keempat dan seterusnya ya. Tapi kita harus hidup bareng sekarang kan. Betul. Nah, boleh nggak kasih semangat buat dear viewers di sana? Jadi kalau kita sih ya, kalau dibilang ini ya, kita masih contoh kecil ya. Tapi ya dibalik semua ini pasti ada hikmahnya begitu kan. Nah, kondisi yang seperti ini kadang memang memaksa kita untuk mutar otak. Jadi apapun itu, kalau yakin jalankan. Yakin dan jalankan. Jadi jangan ragu. Kalau sekiranya itu baik, menghasilkan, ya go ahead gitu. Jangan kita tunda. Realisasinya waktu itu cuma 2 bulan ya untuk kedai kopi Sada ya. Begitu dibilang abang kita bilang, ini ada kesempatan di sini, mau nggak di pasar ini? Ya udah mau, saya bilang. Dan kayaknya harus kompak ya, suami istri harus kompak ya. Kompak ya harus. Kita harus satukan pikiran ya. Jadi satukan pikiran. Kalaupun ada hal yang ini ya, pasti ada lah kita ya. Gue pengennya begini, dia pengennya begitu. Ya udah, coba klop yang mana. Itu ya kita discuss ya. Dari dulu kita itu mesranya kalau bahas urusan kerjaan. Iya. Jadi kan berarti workaholic itu semua dulunya nih ya. Kalau kita zaman masih pacaran dulu, ngobrolnya bukan ngobrolin tentang kita. Kerja lu gimana? Gue ada masalah begini, kenapa nggak begitu? Terus udah deh itu sampai panjang gitu. Dari makan malam itu cuma ngobrol begitu. Kalau orang lain mungkin kan yang sayang-sayangan ya kan. Kalau kita kan kadang enggak, gue maunya begini. Lebih kayak jadi teman diskusi ya. Jadi dengan pandemik ini kalau boleh Ira rangkum itu, suami istri itu harus lebih kuat, lebih akur ya. Lebih saling support. Ya saling support bahwa ini nggak sendiri kita alami gitu ya. Banyak teman-teman di luar sana yang juga kena kayak kita gitu ya. Jadi justru kalau kita lihat yang udah berkeluarga, mungkin saatnya ya kita harus saling
bahu membahu ya, Bahu kompak membahu, ya. iya, Jadi betul. akhirnya inilah contohnya. Pemilik dari kopi Sada. Kedai Kopi Sada. Kedai Kopi Sada. Kedai Iya. Kopi Sada. Kedai Kopi Sada. Kita break bentar ya. Iya, Thank boleh. you. Ya. Oke. Oke, Mas Ernest, Mbak Evi, masih di channel Hai Kita Ngobrol Bareng Yuk. Come on. Thank you masih stay di sini. Yes. Oke, nih Ra lagi mau berandai-andai, kita ngomongnya santai deh. Tadi kan Betul. sedikit tegang nih ya. Kita berandai-andai. Nih jika pandemik berakhir bulan depan, hal apa sih yang mau dilakukan? Yang kepikiran tuh nanti mau dilakukan yang belum selama 18 bulan ini. Dimulai dari Mas Ernest dulu. Traveling. Traveling ya. Pengen jalan lagi. Jalan Iya. lagi. Kemana? Kemana? Banyak sih ya. Tapi kalau yang pengen sih pengen pulang ke kampung dulu deh. Ke Pengen lihat ibu. Palembang? Iya. Oke. Pengen lihat ibu jadi, dulu. Jadi belum pulang dari 18 bulan apa? Belum. Dari pandemi kita belum pulang. Punya rencana berapa kali, cuma gagal ya. Kita juga mikir satu kondisi kita dari Jakarta zona merah waktu itu. Iya, iya. Ya kan, kita takut ya kita bawa virus terus DMP juga ke sana. Iya. Ya kita juga ikut anjuran pemerintah ya supaya juga ya jangan kemana-mana dulu lah gitu kan. Kalau memang masih bisa ditunda kita tunda dulu gitu kan. Jadi ya sayang keluarga lah gitu kan. Jangan Masih sampai bisa kita pakai ini ya, ya sementara ya Zoom, eh, video call. jauh berasa dekat ya pakai video call lah Yes. gitu, WhatsApp Gunakan ataupun apalah teknologi lah gitu Mantap, kan. mantap. Jadi mau traveling ke Palembang. Ke Palembang Lihat dulu, orang setelah tua itu ya. nanti mau road trip kemana nanti Asik. pengen jalan lagi. Mantap. Pokoknya tetap harus Soan traveling dulu. ya. Oke. Kalau Mbak Evi nih mau kemana? Mau ngapain kalau pandemik berakhir bulan depan? Kalau saya cuman satu aja sih, pastinya sujud syukur. Mhm. Aduh, thanks God banget. Ternyata ini bisa kita laluin, Yes. kan gitu ya. Iya, Yang kedua pengen road trip. Road trip. Road trip ini udah berapa kali kita rencanain, nggak Berapa kali pernah tertunda. jadi juga. Karena PSBB lah, PPKM lah. Kemananya itu Jawa Bali dulu deh. Jawa Bali. Iya, karena Mobil ya? Iya, Mobil, Asik. road trip. karena kan biasanya kita tugas naik pesawat, terus cuti holiday juga naik pesawat. Kita nyobain road trip dulu aja. Ya satu Hopefully ya. ya satu karena pengen ngerasain sih infrastruktur yang baru-baru nih. Yes. Orang-orang udah pada nyicipin, kita belum. Kehambatnya karena PPKM nih kan gitu kan. Ya satu. Soalnya kalian nggak punya ini ya, kampung di Jawa ya. Kampung di Jawa. Buat teman-teman Sumatera nih yang doang. punya kampung di Jawa, alhamdulillah udah nyobain. Iya betul. Iya, kampungnya di Sumatera nih, jauh. Sumatera. Ya Palembang juga pengen kita bikin road trip Palembang udah juga. ada tol kan. Iya, betul. Udah enak juga kan. Dari sini tol ketemu tol Merak, Iya. nyebrang kapal Dari Lampung, Lampung ke Bakauheni Palembang ke juga Palembang ada ya. udah tembus Udah ada, langsung. betul. Iya. Ya mudah-mudahan ya. Jadi kita berandai-andai dulu. Iya. Oke, last question nih. Nih, jika punya pintu ajaib ke tahun 2019 nih, ya sebelum COVID ya, Mbak Evi sama Mas Ernest mau bilang apa sama kalian berdua yang ada di 2019? Jadi kalau punya pintu ajaib nih, travel time, balik lagi ke sebelum COVID, ke diri kalian mau bilang apa? Kalau bilang apa, pasti ya udah tetap semangat. Tantangan di depan masih banyak. Ya persiapkan diri. Karena ada COVID di 2020. Iya, karena ada COVID, ada tantangan besar, jadi kita harus terus mempersiapkan diri, siapkan langkah supaya ya begitu menghadapinya kita udah tahu harus bagaimana. Oke, sip. Gitu ya bilang sama Mas Ernest yang di 2019 ya. Iya. Baliknya begitu, prepare yourself gitu kan. Iya, prepare yourself. Oke, Mbak Evi. Kalau gue cuma mau bilang sama Tuhan, gue ikutin jalan lo aja. Udah, itu aja. Jadi gini, Mbak Evi, ikuti jalan Tuhan ya. Iya. Kalian berdua religius sekali ya orangnya ya. Dari jawaban-jawabannya dewasa sekali gitu ya. Ya kalau bukan sama Tuhan siapa lagi sih kita kita minta kan ya. Jadi ya kita punya keyakinan, tapi
semuanya ya balik-balik lagi Tuhan yang menentukan. Ya. Dan kondisi saat ini pun juga yang kami jalanin ya juga atas kehendaknya Dia kan, tanpa kita, maksudnya ya semua ini nggak terlepas dari campur tangannya Tuhan gitu kan, dari kita bekerja, terus kita sekarang berusaha sendiri, punya usaha sendiri, tidak bekerja lagi, tapi kita usaha sendiri ya, sesuatu yang tidak kita sangka, kita ternyata sampai kalian bisa ya jalan 2 tahun ini ya. Iya, kita sanggup ya karena bukan kepandaian kita, bukan kehebatan kita, semua karena bimbingan kebaikan Tuhan ya. gitu kan. Berasa nggak sih kalian tuh dari pas pandemik ini jadi lebih religius gitu dari sebelumnya? Mungkin juga karena banyak waktu luang juga untuk ibadah gitu. Kalau saya sih jujur aja kalau dibilang religius sih enggak juga. Cuman kalau saya sih percaya semuanya itu kita harus apapun ya, apapun yang akan kita lakukan kita harus mengandalkan Tuhan. Betul. Memang saya ikut kedua orang tua saya nih, ibu bapak saya nih selalu mencontohkan lu ibadah, jangan lupa. Tapi jangan cuma ibadah doang, lu juga harus jadi berkat bagi sesama gitu loh, itu aja gitu loh. Gue pengen itu dulu deh gitu loh. Yang pasti gue juga percaya hukum tabur tuai. Kalau lo kasih yang baik ke orang pasti dapatnya kan yang baik juga. Itu aja gue lagi belajar itu sih. Ya memang iya sih, corona ini bikin kita menjauhkan diri dari manusia, tapi mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya benar-benar. Ya, itu. Banyak waktu buat ngerenung ya, sebenarnya itu. tuh positifnya. Oke, aduh. Itu. Terima kasih banyak sudah datang. Thank you. Sama-sama udah diundang. Thank you. Aduh, Ira ini ya bersyukur sekali ternyata lancar dan banyak banget yang Ira dapat. Mudah-mudahan yang nonton Sama-sama. nanti ya kalian bisa ambil banyak hikmah ya bahwa Betul. teman-teman kita berdua ini Mbak Evi sama Mas Ernest orang-orang yang banget positif ya, memandang bahwa pandemik ini bukan suatu halangan, bukan suatu kejadian yang harus disesali ya. Ya pasti nangis di awal iya gitu. Betul. Ya Mbak Evi ya, Sedih. pernah nangis sedih pasti, tapi tetap harus move on ya. Betul. Seperti Harus. itu ya. Terima kasih banyak sekali lagi Thank you. udah Thank you. datang. Ya, kita Sama-sama. datang Juga sama thank you Bisa banget. sama Mbak Evi. Thank Oke, you. bye-bye. Thank Ya. you. Hai, aku udah di Kopi Sada nih. Ada Mas Ernest sama Mbak Evi. Nah, kalau teman-teman ada yang dikit jalan ya ke arah Cinere, mampir ya ke Pasar Segar Cinere, lantai 2, Blok C. Ya, ini dia ownernya nih. Dear viewers, kalau misalkan lagi pada mau kesini atau lagi yang ada lewat-lewat sini, mampir aja ke Pasar Segar Cinere lantai 2 Ngopi di kita dong. di kedai Kopi Sada. Biar sambil ngobrol bareng yuk. Kemon.